Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan ketujuh mata kuliah teori pembangunan saat ini. Yang akan kita bahas adalah pandangan umum pembangunan kontemporer, yakni sustainability, neoliberalisme, dan feminisme. Kita bahas tentang feminisme modern dulu. Kalau kita menerapkan penalaran deduktif, generalisasi dulu, baru ke kalimat penjelas. Kira-kira ya, saya sering kebalik-balik nih antara induktif sama deduktif. Feminisme adalah pembangunan yang tidak mengorbankan hak-hak perempuan dan anak-anak, yang artinya terdapat jaminan perlindungan perempuan dan anak-anak. Jadi itu. Jadi pembangunan harus lebih memperhatikan memperhatikan perempuan dan anak-anak ya. Jadi pembangunan itu harus memiliki tujuan meminimalisir kekerasan perempuan, pelecehan pada perempuan, pendiskreditan perempuan. Intinya pembangunan harus memiliki tujuan pemberdayaan perempuan. Teori feminisme ini adalah suatu generalisasi dari berbagai sistem gagasan mengenai kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang dikembangkan dari perspektif yang berpusat dan lebih memperhatikan wanita dan anak-anak. Intisarinya itu. Sejarah munculnya bagaimana dapat kalian baca pada bukunya Susan Strange, nggak salah ya, Critical Theory. Dan ya ini adalah intisari dari sejarah kenapa perempuan ini dan anak-anak harus lebih diperhatikan, karena kebanyakan mereka menjadi korban dari atau mereka dimarginalkan dari tujuan-tujuan pembangunan. Pembangunan menurut paradigma ini haruslah memelihara hak-hak perempuan dan anak-anak. Hak-hak itu dari atas sense of protection, sense of equality, sense of liberation, dan sense of empowerment. Ya, jadi harus memiliki 4 sense ini tadi. Yang dimaksud dengan sense protection mengandung arti bahwa perempuan dan anak-anak harus dijamin oleh pembangunan dan dilindungi tanpa meninggalkan peran perlindungan pada anak-anak dan perempuan. Dalam pembangunan saat ini, tidak sulit untuk menemukan bahwa pembangunan yang modern, terus maju dan berkelanjutan, ternyata masih menyisakan persoalan seperti kekerasan pada perempuan, baik di tingkat rumah tangga sampai di tingkat sistem. Hal yang kedua, kadang muncul suatu sistem yang dipelihara agar proporsi keterwakilan perempuan tetap rendah. Atau terdapat suatu sistem yang masih saja berjalan secara tradisional. Anak-anak dipaksa untuk melakukan pekerjaan orang dewasa atau kehilangan haknya untuk tumbuh sesuai dengan masa perkembangannya. Ya, kalau kita melihat prostitusi anak itu kan salah satu contoh bahwa pembangunan yang terjadi semaju-majunya masih menyisakan suatu persoalan yang mencabut hak-hak anak. Meskipun ini tidak terjadi secara langsung, tapi terjadi secara sistemik, ya tetap saja ini sedang terjadi dan belum ada pemerintahan yang secara efektif dapat mengurangi misalnya prostitusi anak ini tadi.
Selain prostitusi anak, ada lagi mempekerjakan anak di bawah umur. Ternyata pembangunan belum cukup mendewasakan orang-orang atau orang tua sehingga mereka bisa berpikir bahwa mencari kerja, menghasilkan uang, menafkahi keluarga itu adalah tugasnya orang tua, bukan tugasnya anak-anak. Tapi ini sangat sulit sekali dirubah ya, karena itu tadi sifatnya sistemik. Terus, contoh yang lain adalah di era digital sekarang itu semakin mudah menemukan anak yang melacurkan dirinya sendiri ya. Dengan berbagai cara, ataupun anak tidak sengaja terjebak dalam korban pelacuran ya. Jadi saya sempat membaca berita tentang ada seorang anak yang dijanjikan dia akan jadi artis, tapi syaratnya haruslah melayani pelaku ini tadi, dan selama 12 tahun sampai dia kemudian umurnya baru 13 tahun deh, sampai ia kemudian anaknya ini bercerita pada orang tuanya, dan ya barulah pelaku tadi diringkus dan ketahuan kalau ternyata korbannya itu sudah mencapai 20-30 orang gitu ya. Ya, ini adalah prostitusi yang mulai menemukan penggemarnya di era digital. Dan orang ya di tengah kemajuan pembangunan seperti ini, orang tua juga harus maju untuk bisa memelihara anaknya, dan pemerintah harus mulai menyediakan payung hukum agar bisa menjerat pelaku prostitusi ini yang di dalamnya mengkaitkan penyalahgunaan media sosial atau transaksi elektronik atau digital, cyber untuk melakukan suatu tindakan kriminal ya. Jadi ya harus ada peraturan yang seperti itu. Sayangnya sih mungkin saya belum belajar ya, tapi dari penerawangan saya sih belum ada yang benar-benar efektif gitu ya. Yang memelihara rakyat, yang melindungi rakyat. Jadi itu tentang sense of protection itu seharusnya pemerintah udah mulai menggodok atau para legislator ini udah mulai memikirkan tentang hal ini gitu. Karena kalau tidak dipikirkan maka akan susah sekali menjerat pelaku ini sesuai dengan tindakan kriminal yang ia lakukan. Kalau misalnya tidak ada undang-undang kekerasan perempuan ya yang mengatur atau yang melindungi perempuan dari kekerasan, sulit sekali akan menjeratnya gitu loh. Pasti nanti masuknya cuma masuk ke pasal-pasal yang mainstream gitu kan. Padahal sekarang perkembangan sudah mulai apa ya istilahnya, perkembangan dunia itu sekarang udah mulai rumit dan tidak lagi bisa diatur oleh suatu regulasi yang bersifat terlalu umum, apalagi outdated gitu kan. Itu adalah sense of protection. Tidak mudah memang untuk menyusun undang-undang tersebut. Ya, oleh karena itu, kita semua harus belajar gitu loh. Kadang perempuan juga menjadi sasaran perundungan. Perempuan ini paling mudah menjadi sasaran perundungan dan atau pelaku perundungan. Ya. Kenapa disebut pelaku perundungan? Ya, kalau kita mengingat-ingat zaman-zaman SMA kan selalu ada yang namanya geng gitu kan ya, dan pasti geng perempuan ini lebih banyak jumlahnya daripada geng laki-laki itu yang bisa dihitung. Apalagi yang tidak bisa dihitung. Ya, banyaklah geng perempuan ini ya. Jadi perempuan ini masih menjadi sasaran perundungan dan juga pelaku perundungan ya. Ya, intinya adalah menurut sense of protection, pembangunan belum benar-benar menyentuh pemberdayaan rasa kemanusiaan hingga ke tingkat lingkungan terdekat dengan individu. Lingkungan akibatnya tumbuh dengan hal-hal yang menguatkan dominansi laki-laki pada semua lini, sehingga perempuan harus rela terus menjadi korbannya atau di nomor 2 kan, atau di nomor 3, 4, 5, 6 kan ya gitu. Sense of equality.
Konsep ini cukup akrab bagi para aktivis pemerhati perempuan utamanya. Menginisiasi gagasan agar sistem dan tatanan sosial itu lebih memperhatikan keadilan dan kesetaraan perempuan. Bagaimana caranya? Ya, mempromosikan dan mewujudkan kesetaraan perempuan di depan hukum. Mewujudkan kesetaraan dan mempromosikan kesetaraan perempuan pada hak-hak untuk mendapatkan kesetaraan perempuan dalam keterwakilan politik, ya seperti itu. Menurut paradigma ini, pembangunan belum benar-benar memberi ruang yang setara bagi seluruh perempuan di dunia maupun di Indonesia. Negara yang menjadi teladan utamanya mendukung terwujudnya kesetaraan perempuan di bidang sosial, di bidang tenaga kerja, di bidang pemanfaatan akses ekonomi masih didominasi oleh negara-negara di Skandinavia, ya golongannya Finlandia, Norwegia, Swedia gitu. Sense of liberation mengandung arti bahwa perempuan memiliki ruang untuk dapat bebas berekspresi, bebas berpendapat, bebas dari segala intimidasi dan pembunuhan karakter. Ya, di Indonesia banyak sekali dan mudah sekali kita temukan contoh perempuan belum bebas mengeluarkan pendapat, belum bebas untuk mendapat jaminan perlindungan dalam menyuarakan suara. Yang tadinya korban bisa dijerat menjadi pelaku. Ya, siapa itu? Baik Nuril kayaknya ya, Baik Nuril atau siapa itu yang dari ACC. Astagfirullahaladzim. Dan perempuan masih menjadi subjek intimidasi atau bukan subjek intimidasi ya. Objek intimidasi. Ya, banyak bentuknya. Intimidasi fisik, intimidasi pekerjaan, dan intimidasi yang lain. Dan yang ini ada lagi yang perempuan mudah sekali untuk menjadi objek pembunuhan karakter. Ya, seperti itu. Contohnya seperti ini. Ada sense of empowerment, perempuan mandiri adalah perempuan yang berdaya. Jangan sampai perempuan merasa powerless. Oke. Tuh. Ya, sepertinya yang kita bahas tentang feminisme ini dulu. Dan maknanya dalam pembangunan yang lebih kontemporer. Semoga kalian bisa menganalisis lebih luas, memberi penjelasan yang lebih komprehensif, lebih elaboratif, dan lainnya. Dan memperkaya literatur kalian, sehingga literatur kalian tidak terbatas pada buku ajar yang sudah saya berikan kepada kalian. Oke, sekian. Terima kasih sudah stay tune dalam YouTube saya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.